Patirtaan Candi Tikus, sebuah candi yang ditemukan karena adanya serangan hama tikus di Mojokerto. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Berikut laporan selengkapnya. Sepulang dari sebuah acara di Pacet Mojokerto, Jawa Timur, kami berlima menyempatkan singgah di sebuah situs sejarah yang diduga jejak peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini diberi nama Patirtaan Candi Tikus, berada di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasinya sekitar 13 km ke arah tenggara dari Jalan Raya Mojokerto, Surabaya. Menuju ke sini, kita akan melewati kolam Segaran dan Candi Bajang Ratu. Candi ini bercorak Hindu, terbuat dari batu batang merah, seperti candi-candi yang ada di Trowulan pada umumnya. Berbeda dengan candi lainnya yang berada di atas permukaan tanah saat ditemukan, Candi Tikus ini ditemukan di bawah permukaan tanah pada tahun 1914 oleh masyarakat setempat. Pada tahun tersebut, petani di daerah sini terganggu dengan serangan hama tikus yang merusak pertanian warga, yang akibatkan turunnya hasil pertanian secara drastis. Karena itu, Bupati Mojokerto RAA Kromojoyo Adinegoro memerintahkan aparat desa untuk membantu membasmi tikus-tikus yang ada kala itu, dibantu warga setempat. Banyaknya tikus yang lari masuk ke sebuah gundukan tanah, akhirnya Bupati memerintahkan untuk membongkar gundukan tersebut dengan tujuan bisa membabat habis semua sarang tikus. Setelah dibongkar, ternyata ditemukan sebuah candi dan awalnya adalah sarang tikus. Candi ini kemudian dinamakan Candi Tikus di kemudian hari dan sampai sekarang ini. Muasalnya candi sini memang kalau kita perhatikan dari namanya mungkin agak aneh ya. Memang kalau Candi Tikus sendiri ini mempunyai riwayat yang beda dengan candi-candi yang lain. Diberi nama Candi Tikus karena ada kejadian yang terjadi pada saat itu, terutama pada tahun 1914, ketika para petani di daerah setempat, daerah Dusun Dinuk ini mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama tikus.
ketika diadakan pengejaran, setiap pengejaran dilaksanakan oleh penduduk para petani berakhir pada sebuah gundukan. Jadi tempat ini dulunya adalah sebuah gundukan tanah berbatu, bahkan sebagian adalah makam penduduk setempat. Kemudian karena masih merasa marah, pada saat itu seorang bupati penguasa Mojokerto sedang berpresiden ke daerah-daerah kekuasaannya termasuk ke Dusun Deno ini. Ketika beliau di sini dilapori penduduk kalau di gundukan dekat makam merupakan sumber kegagalan panen penduduk yang diperkirakan adalah sarang tikus. Karena dekat makam akhirnya penduduk gak berani, atas perintah bupati para penduduk memberanikan diri untuk membongkar gundukan tadi. Nah, ketika dibongkar oleh penduduk secara tidak sengaja ditemukan sebuah retanan baja atau struktur ya yang diindikasikan adanya sebuah temuan kuno, bisa candi atau yang lainnya. Karena dekat makam, akhirnya penggalan candi juga tidak berani dilanjutkan karena diperkirakan bangunan tadi melempet ke arah makam. Nah, kemudian temuan tadi dilakukan kembali ke Bapak Bupati Pak Promojoyo Adinegoro. Secara kebetulan beliau adalah orang yang gemar dengan benda-benda yang bersifat penggunaan, dan pada masa itu masa Belanda, beliau mempunyai inisiatif untuk menampakkan temuan penduduk tadi, mengadakan ekskavasi sampai akhirnya sekitar tahun 1916, jadi kurun waktu 2-3 tahun baru temuan tadi nampak secara keseluruhan. Dan memang benar bangunan tadi merembet ke arah makam. Akhirnya makam-makam yang ada dipindahkan ke tempat yang baru. Itu peninggalan dari kerajaan mana, Pak? Diperkirakan yang dibangun abad 13-14, jadi pada masa itu pada masa kerajaan Majapahit. Itu sebagai candi persembahan atau semacam apa? Kalau yang pasti memang belum tahu bisa disimpulkan sih, tapi menurut para arkeolog ini adalah sebuah petirtaan suci. Jadi menurut beliau diperkirakan digunakan untuk sesuci, terutama untuk pemeluk agama Hindu yang digunakan raja dan keluarga. Karena kita perhatikan di sana ada 2 bilik kecil, diperkirakan satu untuk putra, satu untuk putri. Tapi yang lebih dominan kadang-kadang orang menyebutnya pemandian putri gitu. Tapi kalau lebih lanjut seperti itu. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan 70 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1984 dan selesai tahun 1985. Bentuk candi lebih menyerupai patirtaan atau kolam yang di tengahnya ada sebuah bangunan seperti tempat pemujaan. Dan di atasnya bangunan itu terdapat sebuah menara setinggi 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar dan dikelilingi 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran jalaparah berbentuk bunga teratai dan mataram. Untuk pintu masuk ke candi berada di sisi utara, berupa tangga selebar 3,5 meter menuju ke dasar kolam, yang di bawahnya diapit 2 kolam kecil di kanan kirinya dengan ukuran 7,65 meter dan 7,65 meter. Secara keseluruhan, bangunan candi berbentuk persegi 4 dengan ukuran 29,5 meter kali 28,25 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter dari permukaan tanah. Dan saya biasanya kesini kalau adik saya pulang, jadi bareng-bareng kesini kita foto-foto tempat sama bukunya gitu, kayak review buku.
Seneng Mbak di sini Mbak? Ya, Yang membuat seneng? pertama karena dulu sejak kecil itu saya sering kesini. Jadi bahkan sebelum dipasang seperti rambu-rambu dilarang turun, dilarang naik, itu saya dulu sudah sering kesini. Fungsi candi tikus yang mirip sebuah patirtaan ini masih mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi hingga saat ini. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa candi ini dibangun. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan patirtaan atau tempat pemandian keluarga raja. Namun, jika menilik menaranya yang berbentuk meru, menimbulkan dugaan lain bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan kala itu. Sebagian pakar lain berpendapat bahwa bangunan ini merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Terlepas dari berbagai spekulasi masalah fungsinya, candi tikus ini diperkirakan dibangun antara abad ke-13 sampai abad ke-14 Masehi, karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Hingga saat ini, keberadaan candi terus dilestarikan instansi-instansi terkait. Dan ketika musim liburan tiba, candi ini akan dipenuhi oleh wisatawan yang berkunjung. Di sekeliling candi, dibangun taman terbuka hijau dengan pepohonan yang menambah sejuk suasana tempat ini. Kita akan dikenakan retribusi masuk hanya Rp3.000, murah banget, dan parkir hanya Rp5.000 untuk kendaraan mobil. Untuk bisa masuk ke lokasi, kita wajib lapor dan mengisi buku tamu yang sudah disediakan oleh pengelola setempat. Demi menjaga kelestarian candi, pengunjung dilarang turun ke area patirtaan. Ini dimaksudkan semata-mata demi menjaga keutuhan bangunan karena terbuat dari batu bata. Kalau kalian ingin berkunjung ke sini, jangan lupa tetap jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi merusak bangunan dan tamannya. Cukup sampai di sini informasi yang kita berikan dari jurnal touring saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pilihan destinasi wisata Anda saat mengisi liburan Anda sekalian. John Suara KPK Siber melaporkan.
Tetap ikuti channel ini karena akan ada berita baru selanjutnya. Jangan lupa like dan bagikan. Terima kasih.